warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Liliana Eka Masuro dari program studi S1 Manajemen dengan NIM 240810201069. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Apakah bisa bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional? Mari kita simak penjelasan berikut. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang apakah bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa internasional. Sebelumnya, apakah kalian tahu bahasa internasional yang sekarang digunakan di dunia internasional itu apa? Yaps, betul sekali, yaitu bahasa Inggris. Bahasa Inggris adalah bahasa yang digunakan dalam dunia internasional seperti perdagangan, diplomasi, maupun kerjasama lain yang melibatkan antar negara satu dengan yang lainnya. Sehingga bahasa Inggris ini digunakan sebagai media komunikasi dalam dunia internasional. Sebelum masuk ke dalam pembahasan apakah bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa internasional, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang bahasa Indonesia itu sendiri. Bahasa Indonesia adalah suatu identitas dari bangsa Indonesia itu sendiri. Bahasa Indonesia merupakan suatu ciri khas dari negara Indonesia, di mana bahasa Indonesia menunjukkan suatu ciri atau suatu identitas dari negara Indonesia itu sendiri. Oleh karena itu, bahasa Indonesia ini bahasa yang wajib dipelajari oleh semua warga negara Indonesia, mulai dari anak-anak yang sedang bersekolah maupun sampai ke jenjang yang lebih tinggi, mahasiswa yang sedang belajar di perguruan tinggi. Untuk menjadi bahasa internasional, tidak semerta-merta bisa langsung menjadi dan ditetapkan sebagai bahasa internasional, tetapi bahasa tersebut harus memiliki kriteria yang sesuai dengan bahasa internasional. Berikut saya akan menjelaskan beberapa faktor yang bisa mengkategorikan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Berikut beberapa faktor yang membuat bahasa Indonesia ini dinilai layak dan mampu menjadi bahasa internasional. Yang pertama, bahasa Indonesia ini mudah sekali untuk diucapkan atau dilafalkan bagi orang-orang yang baru mengenal bahasa Indonesia. Jadi, dalam hal ini, bahasa Indonesia bisa disebut casual atau dinamis, bisa menyesuaikan keadaan. Jadi di sini bahasa Indonesia itu bisa dikatakan bahasa yang casual, mudah dipahami dan mudah diimplementasikan. Untuk orang-orang asing yang baru belajar bahasa Indonesia, tidak kesulitan untuk belajar bahasa Indonesia. Yang kedua, kata-kata yang ada di dalam bahasa Indonesia tidak rumit untuk dipelajari, sehingga untuk orang belajar bahasa Indonesia itu tidak susah untuk melafalkan dan mengingat apa saja kata-kata yang ada pada bahasa Indonesia, sehingga mudah dipahami dan mudah diimplementasikan. Yang ketiga, tidak jarang dalam kegiatan ASEAN, anggota-anggota ASEAN bisa berbahasa Indonesia. Jadi, anggota-anggota ASEAN lebih mudah berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Karena mengingat bahasa Indonesia mudah dipahami dan mudah untuk dipraktekkan, tidak terlalu rumit dan tidak teratur oleh gramatikal seperti bahasa Inggris. Menurut uraian singkat yang telah saya sampaikan, di sini saya menilai bahwa bahasa Indonesia ini sesungguhnya mampu dan layak untuk menjadi bahasa internasional. Karena bahasa Indonesia sendiri tidak rumit dan mudah dimengerti oleh orang-orang asing,
sehingga banyak orang asing yang tertarik belajar untuk bahasa Indonesia. Sudah banyak bukti dan sudah banyak berita yang menyatakan bahwa banyak orang-orang asing yang tertarik untuk belajar bahasa Indonesia. Bahkan tidak jarang orang-orang asing banyak yang bisa berbahasa Indonesia dan berbicara menggunakan. Contohnya saja, saat di Arab Saudi, jamaah haji ingin berbelanja di pasar Arab. Pedagang Arab ini tidak memakai bahasa Arab, melainkan mereka bisa berbahasa Indonesia. Di sini dapat menunjukkan bahwa betapa mudahnya bahasa Indonesia dipahami oleh warga asing, sehingga nantinya tidak menurunkan potensi bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa internasional karena bahasanya yang mudah dipahami dan juga banyak orang-orang asing yang tertarik dengan bahasa Indonesia. Contohnya lagi, bule-bule yang ada di Bali. Mereka tertarik belajar bahasa Indonesia sehingga mereka bisa berbicara bahasa Indonesia. Bahkan setelah mereka kembali ke negaranya, mereka tetap menggunakan bahasa Indonesia. Bahkan mereka lebih nyaman berbahasa Indonesia. Jadi di sini saya bisa menarik kesimpulan bahwa besar kemungkinan bahasa Indonesia itu bisa menjadi bahasa internasional. Tetapi hal ini juga perlu adanya pemenuhan persyaratan-persyaratan dan juga persetujuan dari semua warga negara, meliputi warga negara internasional. Mungkin penjabaran dari saya cukup sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada kata-kata yang kurang mengenakan, saya mohon maaf karena manusia tidak lepas dari kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. See you and bye-bye.